Lo tahu nggak? Banyak orang ngerasa udah kerja keras banget, tapi hasilnya nihil. Padahal kalau ditelisik lebih dalam, bukan karena mereka kurang usaha, tapi karena mereka gak jujur sama diri sendiri. Lo pun mungkin gitu. Lo bilang pengen sukses, tapi di dalam hati lo sendiri, lo takut gagal, takut dibandingin, takut kelihatan kecil. Lo capek bukan karena dunia jahat, tapi karena lo berbohong tiap hari ke cermin yang lo tatap tiap pagi. Lo bilang, gue fine, padahal enggak. Lo bilang, gue udah maksimal, padahal setengah hati. Dan jujur aja, manusia tuh paling jago pura-pura. Bahkan pura-pura gak pura-pura. Gue pernah ngerasa begitu juga. Ngerasa dunia gak adil, ngerasa udah kerja keras, tapi gak dapat apa-apa. Tapi makin gue mikir, makin jelas. Ternyata selama ini gue bukan kerja keras buat hasil, tapi buat pembenaran. Gue cuma pengen buktiin kalau gue pantas, bukan karena gue cinta prosesnya. Itu bedanya orang yang berkembang sama orang yang stagnan. Yang satu jujur soal dirinya sendiri, yang satu sibuk nyari alasan biar tetap nyaman di tempat yang sama. Dalam psikologi, ini disebut self-deception. Kebohongan yang kita buat biar hidup terasa gak sekejam itu. Lo ngerasa produktif, padahal cuma sibuk ngelakuin hal yang gak penting biar gak ngerasa gagal. Lo ngerasa ambisius, padahal cuma takut diam karena nanti pikiran lo ngomong hal yang nyakitin. Lo ngaku berjuang, tapi arah perjuangan lo bahkan lo sendiri gak yakin. Dan yang paling seram dari semua ini, lo bisa bertahun-tahun hidup dalam versi palsu diri lo, sampai akhirnya lo gak tahu siapa lo sebenarnya. Gue pernah baca riset kecil dari University of Virginia. Katanya, sebagian besar orang lebih milih nyetrum diri mereka sendiri daripada diem sendirian tanpa distraksi selama 15 menit. Itu bukti nyata, bro. Banyak dari kita yang bahkan takut ketemu isi kepala sendiri. Jadi jangan heran kalau lo ngerasa udah usaha tapi gagal terus. Kadang bukan karena dunia keras, tapi karena lo ngelawan diri sendiri. Lo gak mau dengar suara kecil di kepala lo yang sebenarnya udah tahu arah mana yang benar. Lo cuma pura-pura tuli. Dan lo tahu bagian paling ironisnya, lo terus ngomong gue gak punya kesempatan. Padahal kesempatan udah datang berkali-kali. Cuma bentuknya gak sesuai ekspektasi lo. Lo tolak karena lo ngerasa gak siap. Tapi kapan sih manusia siap? Orang sukses bukan yang nunggu berani, tapi yang jalan duluan walau gemeteran. Kadang kejujuran paling brutal itu datang dari mulut sendiri. Saat lo bilang, gue gagal bukan karena nasib buruk, tapi karena gue gak jujur soal siapa gue dan apa yang gue lakuin. Mungkin ini saatnya lo berhenti pura-pura. Bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Karena selama lo terus nyamar jadi versi palsu, dunia juga bakal terus ngasih hasil yang palsu. Dan percaya deh, belum terlambat buat mulai jujur dari sekarang. Karena setelah lo jujur, hidup gak akan langsung mudah. Tapi setidaknya, lo bakal tenang. Dan itu start yang paling mahal yang pernah ada. Tapi tunggu dulu, lo bakal sadar nanti, ternyata kejujuran ke diri sendiri itu gak selalu manis. Kadang malah pahit banget, kayak obat yang bikin lo muntah sebelum sembuh. Lucunya, manusia tuh sering salah kaprah soal arti jujur sama diri sendiri. Banyak yang mikir, itu cuma berarti ngomong apa adanya. Padahal, yang dimaksud jujur itu lebih dalam dari sekadar kata. Lo bisa bilang, gue oke, tapi hati lo bergetar waktu ngomongnya. Lo bisa ngomong, gue bahagia, tapi lo tahu itu cuma tameng biar orang gak lihat lo rapuh. Kejujuran sejati itu bukan di mulut, tapi di tindakan yang lo lakuin pas gak ada yang lihat. Masalahnya, otak manusia punya satu mekanisme licik, cognitive dissonance. Ini kondisi saat apa yang lo lakuin gak sejalan sama apa yang lo yakini. Tapi otak lo nyari alasan, biar tetap kelihatan masuk akal. Misal, lo pengen sukses, tapi tiap hari lo rebahan sambil scroll TikTok sampai subuh. Otak lo langsung nyari pembenaran. Kan butuh hiburan. Kan besok bisa mulai. Kan semua orang juga gitu. Lama-lama, lo percaya dan hidup lo stuck di loop itu terus. Gue sering ngeliat orang yang katanya berjuang, padahal cuma sibuk ngeromantisasi perjuangannya. Mereka nulis caption panjang tentang kerja keras, tapi hasilnya nggak pernah jalan karena di balik layar mereka nggak ngelakuin apa-apa. Dan tiap kali gagal, mereka nyalahin dunia, sistem, bahkan Tuhan. Padahal masalahnya bukan di luar sana. Masalahnya di kaca depan, di pantulan yang mereka hindari tiap pagi. Fakta psikologinya, manusia lebih gampang nyalahin external factor. Karena itu bikin rasa sakitnya lebih ringan. Lo gagal, pasarnya susah. Lo nggak naik level, bosnya pilih kasih. Lo nggak bisa konsisten, mood lagi nggak bagus. Padahal, dalam jangka panjang, itu kayak minum obat pereda nyeri tapi nggak ngilangin penyakitnya. Lo mati rasa sebentar, tapi rusak pelan-pelan.
Dan lucunya lagi, sebagian besar orang justru nyaman di situ. Mereka senang jadi korban. Karena jadi korban tuh aman, nggak perlu tanggung jawab. Lo bisa terus ngeluh tanpa harus berubah. Tapi masalahnya, waktu nggak nungguin lo sembuh dari drama lo sendiri. Hidup jalan terus, dan orang lain yang jujur sama dirinya sendiri, pelan-pelan ninggalin lo di belakang. Lo tahu nggak kenapa banyak orang ngerasa hampa walau udah punya semuanya? Karena mereka hidup di antara dua versi diri. Yang mereka tunjukin ke dunia, dan yang mereka sembunyiin di dalam kepala. Hidup kayak gitu capek banget bro. Karena setiap langkah lo harus mikirin dua hal. Gimana caranya tetap kelihatan keren, dan gimana caranya nggak ketahuan kalau sebenarnya lo lagi bohong. Gue pernah di titik itu. Tiap hari sibuk bikin alasan kenapa gue belum sampai ke tempat yang gue mau. Tapi makin lama, gue sadar, alasan tuh cuma cara halus buat nyerah. Dan setiap kali lo ngelakuin itu, lo makin jauh dari versi diri lo yang lo pengen jadi. Kalau lo sekarang lagi di fase udah usaha keras tapi hasilnya nihil, coba berhenti dulu. Jangan buru-buru nyalahin dunia. Tanyain ke diri lo satu hal sederhana tapi brutal. Beneran gak sih gue udah ngasih segalanya? Kadang jawabannya nyakitin, tapi itu justru titik baliknya. Karena dari situ lo baru bisa mulai dengan jujur, bukan dengan delusi. Dan bagian berikutnya, lo bakal ngerti kenapa kejujuran itu sering ditolak. Karena dia datang bukan buat nenangin lo, tapi buat ngebongkar semua kebohongan yang udah lo rawat bertahun-tahun. Lo pernah ngerasa tiba-tiba muak sama diri sendiri? Kayak, anjir, kenapa sih hidup gue gini-gini aja? Padahal lo udah ngelakuin banyak hal. Tapi di satu titik, lo sadar. Semua hal itu cuma buat ngehindar dari satu hal. Kenyataan. Lo takut ngakuin kalau mungkin selama ini lo bukan gagal karena kurang beruntung, tapi karena lo nggak bener-bener niat. Gue tahu itu sakit, tapi realitanya emang sekejam itu. Lo nggak bisa nyembuhin luka yang lo pura-pura nggak punya. Banyak orang pengen berubah, tapi nggak siap buat lihat betapa rusaknya mereka sekarang. Padahal, perubahan itu nggak bisa lahir dari delusi. Lo harus lihat hancur dulu, baru bisa ngerakit lagi dari nol. Psikologi nyebut ini sebagai ego defense mechanism. Cara otak lo buat melindungi harga diri lo biar nggak hancur total. Kayak waktu lo bilang, ya udah, mungkin belum waktunya. Padahal lo malas ambil resiko. Atau waktu lo ngaku, gue realistis aja. Padahal lo cuma takut kecewa. Ego lo tuh kayak bodyguard yang niatnya baik tapi malah ngebatasin gerak lo. Bikin lo nyaman di kandang kecil bernama aman. Gue pernah di fase itu. Gue pikir gue lagi kerja keras. Padahal gue cuma sibuk ngelakuin hal yang bikin gue kelihatan sibuk. Gue pikir gue produktif. Tapi sebenarnya gue cuma pengen ngerasa berharga. Gue pikir gue sabar nunggu timing yang pas. Padahal gue cuma takut gagal. Gila ya, betapa pintar otak manusia bikin skenario supaya tetap ngerasa bener, bahkan saat lagi salah besar. Dan yang lebih gila lagi, kita hidup di era yang ngedukung kebohongan itu. Sosmed penuh orang yang kelihatan rajin, sukses, bahagia. Bikin lo terus ngerasa, gue juga harus gitu. Lo mulai ngikutin ritme yang bukan ritme lo. Ngejar validasi, bukan visi. Nyari pengakuan, bukan kemajuan. Lo lupa gimana rasanya jujur. Ada penelitian yang bilang, orang yang terlalu sering berpura-pura bahagia justru punya tingkat stres lebih tinggi dibanding orang yang jujur soal emosinya. Karena tiap kali lo pura-pura baik-baik aja, lo maksa otak lo buat hidup dalam dua realita yang bertabrakan. Dari itu nyedot energi mental gila-gilaan. Makanya lo ngerasa capek tanpa sebab, stuck tanpa arah. Karena sebagian energi lo kepake buat ngejaga kebohongan yang lo buat sendiri. Lo tahu apa yang paling menakutkan dari semua ini? Lo bisa jadi orang dewasa yang kelihatan punya segalanya, tapi dalamnya kosong. Dan satu hari, lo bakal ngaca, terus ngerasa asing sama wajah lo sendiri. Karena versi lo yang asli udah lama mati, tergantikan sama topeng yang lo rawat terlalu lama. Tapi, ada satu kabar baik. Lo bisa mulai ulang. Tapi syaratnya, lo harus rela ngebongkar semua ilusi yang lo bangun. Berani ngakuin kalau lo nggak sekuat yang lo bilang, nggak sesiap yang lo pikir, nggak sebaik yang lo tunjukin. Karena dari titik paling jujur itulah, lo akhirnya bisa hidup beneran. Tapi masalahnya,
begitu lo mulai jujur, dunia lo bakal goyah. Lo bakal kehilangan beberapa hal, termasuk orang-orang yang dulu tepung tangan tiap kali lo pura-pura kuat. Dan di situ lo bakal ngerasain, kejujuran bukan cuma bikin lega, tapi juga ngebakar semuanya dulu sebelum lahir lagi dari abu. Lo pernah ngerasa tiba-tiba semua hal yang dulu lo percaya mulai runtuh satu-satu? Kayak tembok hidup lo pelan-pelan retak, dan lo cuma bisa berdiri di tengahnya sambil mikir, anjir, ternyata gue nggak sekuat itu ya. Itu fase yang nyeremin, tapi juga penting. Karena di situ lo mulai ngerasa yang namanya kejujuran sejati. Brutal, nyakitin, tapi nyembuhin. Waktu lo mulai jujur ke diri sendiri, efeknya nggak selalu indah. Justru kebanyakan orang berhenti di tengah jalan karena nggak kuat ngadapin kenyataan. Lo bakal sadar, banyak hal yang lo perjuangin ternyata nggak penting. Banyak orang yang lo kejar ternyata nggak pernah peduli. Dan banyak tujuan yang lo pikir keren, ternyata cuma cerminan dari rasa rendah diri yang lo tutupin rapet-rapet. Gue ingat dulu, gue kerja mati-matian biar diakui. Biar ada yang bilang, wah lo keren bro. Tapi makin gue kejar, makin gue ngerasa kosong. Sampai akhirnya gue sadar, ternyata yang gue cari bukan pengakuan orang lain, tapi izin buat nerima diri sendiri. Dan itu bro, cuma bisa datang pas lo berhenti pura-pura. Dalam psikologi, ini disebut identity dissonance. Benturan antara diri lo yang asli sama diri lo yang lo ciptain buat diterima orang lain. Lo pikir lo jadi versi yang lebih baik, padahal lo cuma makin jauh dari pusat lo. Lo terus pakai topeng dan lama-lama lo lupa gimana rasanya bernafas tanpa itu. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka terus maksa diri jadi orang lain. Lo pengen jadi disiplin kayak idol lo, padahal cara kerja otak lo beda. Lo pengen punya gaya hidup orang sukses di YouTube, padahal realita finansial lo nggak nyampe. Lo ngotot masuk ke template sukses orang lain sampai lupa bikin template lo sendiri. Dan saat hasilnya nggak sesuai, lo nyalahin diri lo. Padahal lo cuma salah peran. Lo tahu kenapa jujur itu mahal? Karena setiap kali lo jujur, sesuatu pasti hilang. Bisa ego lo, bisa gengsi lo, bisa hubungan yang lo kira bakal selamanya. Tapi di saat yang sama, sesuatu yang baru lahir. Bukan sesuatu yang megah, tapi sesuatu yang nyata. Kayak nafas lega pertama setelah lo lepas dari penjara yang lo bikin sendiri. Gue nggak bakal bohong, jujur ke diri sendiri itu nggak enak di awal. Lo bakal ngerasa sendirian, aneh, bahkan malu. Tapi rasa malu itu penting, karena itu tanda lo udah keluar dari delusi. Rasa malu itu kayak alarm dari otak yang bilang, akhirnya lo sadar juga. Dan kalau lo bisa tahan di fase itu, fase nggak nyaman, fase bingung, fase kosong, lo bakal nemuin sesuatu yang kebanyakan orang nggak pernah rasain. Damai. Damai karena lu akhirnya berhenti pura-pura. Tapi tenang dulu, perjalanan belum selesai. Karena setelah jujur, tantangan berikutnya justru lebih gila. Lu harus berani hidup sesuai kejujuran itu, walau nggak ada yang dukung. Dan di situ, lu bakal lihat siapa lu sebenarnya. Setelah lo mulai jujur, semuanya berubah pelan-pelan. Lo mulai sadar ternyata banyak hal dalam hidup lo dibangun dari rasa takut, bukan dari cinta. Lo kerja mati-matian bukan karena passion, tapi karena lo takut dianggap gagal. Lo temenan bukan karena nyambung, tapi karena lo takut sendirian. Lo bahkan punya mimpi bukan karena lo pengen, tapi karena lo iri ngeliat orang lain duluan nyampe. Dan di titik itu, lo mulai sadar, selama ini lo bukan hidup, lo cuma bertahan. Tapi anehnya, justru di fase paling jujur itu, lo ngerasa tenang, karena lo nggak perlu pura-pura lagi. Lo mulai bisa ngomong, iya gue iri, iya gue takut, iya gue capek. Dan lo tahu, apa yang terjadi pas lo ngakuin itu semua? Otak lo berhenti ngelawan. Lo berhenti jadi musuh buat diri sendiri. Dalam psikologi, ini disebut radical acceptance. Bentuk penerimaan total terhadap kenyataan, tanpa penolakan atau alasan. Lo berhenti pengen hidup orang lain, dan mulai ngelihat hidup lo apa adanya. Gue tahu itu nggak instan. Kadang lo bakal relapse, balik lagi pura-pura kuat karena tekanan sosial terlalu kencang. Tapi setiap kali lo sadar dan balik lagi ke kejujuran lo tumbuh sedikit lebih besar dari sebelumnya. Dan lama-lama, jujur jadi habit, bukan lagi perjuangan, tapi refleks. Gue pernah ngerasain perubahan itu. Dulu tiap kali gagal, gue panik, nyari kambing hitam. Sekarang, gue bisa bilang, iya ini salah gue. Dulu tiap kali ngelihat orang sukses, gue iri. Sekarang gue bisa bilang, gue pengen juga, tapi dengan cara gue. Dulu gue takut banget dibilang biasa aja.
Sekarang malah bangga, karena justru dari titik biasa aja itulah semua hal luar biasa lahir. Lo nggak bakal dapat hasil besar dari kejujuran yang kecil, tapi lo juga nggak bakal dapat hidup yang benar kalau terus bohong ke diri sendiri. Dunia udah cukup penuh sama ilusi. Jangan tambahin satu lagi dengan versi palsu dari lo. Dan tahu nggak, kejujuran itu menular. Begitu lo mulai hidup tanpa topeng, orang-orang di sekitar lo juga mulai nurunin topengnya. Mereka ikut lega, karena ternyata semua orang cuma pengen satu hal yang sama, diterima apa adanya. Dan semua itu mulai dari satu keberanian sederhana, ngakuin kalau lo nggak sempurna. Gue nggak bakal janji hidup bakal gampang setelah lo jujur. Tapi gue janji, hidup lo bakal lebih nyata. Lo bakal ngerasa setiap langkah lo berat tapi berarti. Setiap kegagalan lo nyakitin tapi ngajar. Setiap kemenangan lo kecil tapi tulus. Lo nggak bakal ngerasa harus buktiin apa-apa ke siapapun lagi. Dan disitulah lo bakal ngerti. Gagal bukan berarti lo kalah. Gagal berarti lo berhenti bohong. Lo mulai belajar bukan buat terlihat hebat, tapi buat jadi versi lo yang beneran hidup. Jadi kalau lo sekarang lagi di titik, udah usaha keras tapi gagal terus, mungkin itu bukan akhir. Mungkin itu cuma tanda alam semesta lagi nyuruh lo berhenti pura-pura dan mulai jujur. Karena begitu lo berhenti nyamar, baru deh lo bisa nemuin arah yang benar. Dan dari situ, semuanya baru mulai.